Salam para sahabat Berdion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia, Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-6 buat Anda kalian semua. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Secara istimewa, di awal video saya, sebagai konfrater dalam Karmel, saya mengucapkan belasungkawa yang besar atas kepergian senior kami dan seorang figur ayah yang baik, Monsinyur Hadi Sumarto Okarm, pada tanggal 12 Februari kemarin. Dan pada kesempatan ini marilah kita sejenak berdoa buat beliau. Semoga Allah Bapa memberikan rahmat sukacita surgawi kepada beliau di surganya yang abadi. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan dalam Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-6. Kita mulai dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Khotbah Yesus di tanah datar. Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci dan dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Khotbah Yesus di tanah datar yang disampaikan oleh Lukas berisi tentang sabda bahagia dan sabda peringatan. Namun sebelum sampai pada refleksi yang lebih lanjut, marilah kita kembali mengingat pesan apa sih yang ditulis oleh Lukas sebelum penyampaian Injil Lukas bab 6 ayat 17 sampai ayat 26. Jika kita membuka kitab suci, kita akan mengetahui bahwa Yesus diceritakan sebelum ada di tanah datar, dia ada di puncak bukit. Dan di sana dia memilih 12 orang dari para muridnya menjadi rasul-rasulnya. Dan peristiwa selanjutnya, Yesus turun dari bukit ke tanah datar dan menjumpai orang banyak yang berkerumun menunggu dia. Dan sesudah peristiwa yang diceritakan oleh Lukas, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, ada kisah lain, yaitu Yesus menyampaikan pengajaran tentang mengasihi musuh, yaitu kisah yang ditulis oleh Lukas bab 6 ayat 27 dan seterusnya. Buat saya, dua tulisan yang diceritakan oleh Lukas sangat penting. Dan terutama lagi, gereja memilih untuk memperdengarkan kepada kita, khususnya pada ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 26. Mengapa ditinggalkan ayat 18, ayat 19? Apa yang diceritakan di sana? Pada ayat 17 disampaikan Yesus turun dari atas bukit dan berhenti di suatu tanah yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan
Sidon. Fokusnya juga adalah penyampaian tentang pilihan kata banyak orang lain yang datang dari mana-mana. Dan dikatakan lagi di ayat 18 dan 19, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, ayat 18 dan 19 sangat penting walaupun tidak diperdengarkan untuk refleksi kita berkaitan dengan penyampaian sabda bahagia atau sabda sukacita dan sabda peringatan. Untuk memahaminya kita akan ditolong oleh pernyataan dari pemazmur. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Juga pernyataan dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Dua ayat yang disampaikan dalam kitab Yeremia maupun juga referen Mazmur yang diperdengarkan adalah jembatan yang baik untuk kita memahami Injil. Yesus memberikan pernyataan kepada orang banyak yang datang berkumpul dan dengan banyak keinginan yang ada dalam hati mereka, dan mereka ada dalam kategori sosial yang beraneka ragam. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sakit, ada yang sedang sukacita, ada yang sedang sedih, dan berbagai macam hal yang membelenggu hidup mereka. Dan pengajaran Yesus ini mau menunjukkan bahwa jika kalian datang kepada saya untuk mendengarkan saya, maka kalian harus menjadi orang-orang yang betul-betul berbahagia saat ini karena kalian menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, jika kalian datang dan berkumpul bersama dengan aneka macam harapan saat ini, maka Anda harus menjadi orang atau pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan manusia. Dan kehidupan Anda sekalian sesudah menjumpai saya, Yesus, hidup Anda selanjutnya adalah menjadi hidup dari orang-orang yang menggambarkan sukacita karena selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu, bisa kita rumuskan bahwa pernyataan berbahagialah hai kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang kini lapar, berbahagialah kamu yang kini menangis, berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak, adalah pernyataan yang harus dimengerti dengan kelanjutan pemahaman sabda tadi. Jika kalian adalah orang-orang yang memilih untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka tidak akan sia-sia kepercayaan kalian. Dan hal itu juga berkaitan dengan kategori orang yang dikatakan adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sedang kenyang dan disenangkan dari rasa laparnya, orang-orang yang kini sedang tertawa, bersukacita, bergembira, dan tidak sedang menangis, orang-orang yang sedang mendapat pujian di dunia ini, sukacita. Berhati-hatilah jika hal itu terjadi, bukan semata-mata karena Anda mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab segala sesuatu yang tampak terlihat itu akan binasa, tidak kekal. Bukan karena orang kaya, bukan karena orang yang sedang bersukacita, bukan karena orang yang sedang dipuji-puji itu tidak baik dalam hidup. Atau Yesus mau mengajak kita supaya baiklah kita senantiasa menangis.
baiklah kita senantiasa lapar, baiklah kita senantiasa tidak memperoleh kekayaan, baiklah kita senantiasa dicelah-celah. Bukan tentang itu, tetapi tentang situasi di mana segala sesuatu yang diperoleh atau dialami itu karena mengandalkan Tuhan. Kepercayaan kita pada Tuhan bukan karena kuasa atau hal-hal yang saat ini saja bisa terlihat, kita alami dan kita rasakan, tetapi juga pada hal-hal yang belum dinyatakan. Sebab dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan di sana, kami mewartakan Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kalian. Tetapi puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sungguh-sungguh dibangkitkan sebagai yang pertama dari orang-orang yang telah mati. Dan karena itu pernyataan Paulus ini bermakna juga tentang kehidupan kita selanjutnya. Banyak hal akan kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan dan senantiasa percaya padanya. Kekayaan kita adalah percaya pada Tuhan. Kita memiliki Tuhan, maka kita akan memiliki segalanya. Salam dari Bukit Karmel, Nabi Elia Mageria. Tuhan memberkati.